knows me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Halo, selamat berjumpa kembali di dalam acara Midweek Service. Acara yang dikemas setiap hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat ini bertujuan untuk mengangkat ke permukaan pelbagai kisah tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, kebaikan Tuhan itu ada yang bersifat umum. Artinya berlaku untuk semua orang. Seperti halnya udara segar yang kita hirup, matahari yang selalu bersinar, pertumbuhan yang terjadi pada tanaman, organ tubuh kita yang dapat berfungsi dengan baik walaupun tanpa kita perintahkan setiap saat, dan masih banyak hal yang lain tentang kebaikan Tuhan yang bersifat umum ini. Di samping itu, ada juga kebaikan Tuhan yang bersifat khusus. Dikatakan bersifat khusus karena berlaku untuk orang-orang tertentu, tidak berlaku secara otomatis buat semua orang. Contohnya adalah keselamatan, mujizat Tuhan, pertolongan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, dan masih banyak yang lain. Singkat kata, hidup yang kita jalani ini sesungguhnya
penuh dan limpah dengan kebaikan Tuhan, baik yang bersifat umum maupun kebaikan Tuhan yang bersifat khusus. Seperti lirik lagu Goodness of God yang tadi kita dengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila hati kita ini senantiasa menyadari, sekali lagi, kalau kita ini senantiasa menyadari adanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bukan hanya karena kita mengalami mujizat yang besar saja, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal yang sederhana sekalipun, kalau hati kita ini senantiasa menyadari kebaikan Tuhan, bahkan dalam perkara-perkara yang kelihatannya remeh, itu bisa membangkitkan rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara kita semua pernah mendengar istilah blessing in disguise atau berkah tersamar. Apa maksudnya itu? Sesuatu peristiwa atau suatu kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan itu terjadi pada kita, namun kita alami, dan pada saat kita mengalaminya kita tidak mengerti mengapa itu terjadi pada kita, namun suatu hari kelak kita bisa mengerti mengapa itu terjadi. Kita bisa memahami ada maksud Tuhan, ada kebaikan Tuhan di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Itulah yang dinamakan kebaikan Tuhan yang bersifat khusus, kebaikan Tuhan yang terselubung, kebaikan Tuhan yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Seperti yang dikatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dikatakan demikian, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang. Dulu pada waktu peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak tahu. Kita tidak bisa memahaminya, memang karena pengetahuan kita terbatas. Namun kita perlu menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya di dalam perkara yang menyenangkan kita ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan kita, Allah turut bekerja. Turut bekerja untuk apa? Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini berita baik untuk kita semua. Ini berita baik untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun kau berada. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita diperhadapkan dengan situasi atau kenyataan yang pahit, jangan tergesa-gesa berpikir negatif. Jangan tergesa-gesa bereaksi negatif, marah, jengkel, menyalahkan orang lain. Bahkan mendongkol kepada Tuhan karena rencana kita berantakan. Putus asa karena impian kita jadi pupus. Sehingga kita jalani kehidupan dengan bad mood. Jangan lakukan itu. Jangan terburu-buru bersikap seperti itu. Ingat ayat tadi mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. So, jadi
sepanjang kita hidup mengasihi Tuhan, sepanjang kita menjaga sikap hati kita tetap mengasihi Tuhan, walaupun harapan yang kita impikan tidak menjadi kenyataan, percayalah suatu hari kelak kita akan mengerti ada kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Inilah salah satu dari kebaikan Tuhan yang bersifat khusus, yaitu khusus bagi orang yang mengasihi Dia. Hal itulah yang dialami oleh salah seorang saudari seiman kita, seperti yang dia ceritakan, seperti yang dia ungkapkan sebagai berikut ini. Halo, saya Ute. Saya bekerja sebagai seorang arsitek di salah satu perusahaan di Bali, dan kebanyakan klien yang saya tangani adalah klien asing dari negara India. Suatu waktu atasan saya bertanya ke saya, kalau kantor buka cabang di India, apakah saya bersedia untuk menghandle-nya di sana? Buat saya, itu adalah sebuah kesempatan yang besar yang gak semua orang bisa dapatkan, tapi juga sebuah pertanyaan yang tidak gampang untuk saya jawab. Akhirnya saya bawa itu dalam pergumulan doa saya banyak bertukar pikiran dengan orang tua saya juga sharing ke beberapa teman-teman saya, tapi tentunya banyak yang kurang mendukung, kurang mensupport begitu tahu tentang cerita ini, apalagi mereka tahu negaranya. Tapi buat saya pribadi, saya sangat terbebani dengan negara ini, saya sangat mengasihi negara ini, tapi itu juga tidak cukup untuk menjadi alasan saya untuk saya berangkat. Akhirnya saya tetap bawa ini dalam doa, sampai di awal tahun 2020, atasan saya tanya kembali keputusan akhirnya seperti apa. Saya minta izin untuk dikasih waktu lagi untuk merenungkan, dan saya bawa lagi ke dalam doa. Satu waktu ketika saya saat teduh dan saya berdoa mengenai hal ini, saya nggak bisa ngomong di dalam doa saya cuma bisa nangis. Waktu saya nangis, saya keinget kejadian beberapa tahun lalu ketika ada hamba Tuhan yang menubuatkan saya bahwa satu waktu saya akan pergi ke tempat di mana tempat itu penuh dengan tanah yang gersang, tanah kering, dan penuh dengan tulang belulang. Di sana saya yang akan membuka jalan. Saya nggak pernah ingat tentang kejadian nubuatan ini, saya juga nggak pernah ngerti nubuatan ini artinya apa. Tapi malam itu ketika saya nangis di hadapan Tuhan, tiba-tiba itu teringat di pikiran saya, dan saya pikir itu adalah jawaban dari Tuhan. Akhirnya saya telepon orang tua saya bilang saya menemukan jawabannya dan saya bersedia untuk berangkat. Dan orang tua saya cuma bilang bahwa di dunia ini nggak ada satupun orang yang bisa bilang tidak, termasuk orang tua saya, kalau memang Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Akhirnya orang tua saya mengizinkan saya, dan saya kontak atasan saya bilang saya bersedia untuk berangkat. Semua di-prepare dengan sangat baik, semua di-prepare dengan sangat matang, tinggal saya berangkat ke India. Hingga seminggu sebelum saya berangkat ke India, atasan saya kontak saya dan bilang semua dibatalkan. Waktu saya dengar kabar ini, saya cuma kaget, saya shock, saya marah, saya kecewa, saya sakit hati luar biasa, dan saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau memang Tuhan tidak izinkan saya berangkat, dari kemarin aja Tuhan bilang gak usah berangkat. Kenapa harus sampai hati saya 100% untuk negara ini, dan Tuhan buat seperti ini? Tapi dari kejadian itu juga saya banyak belajar dari orang tua saya. Orang tua saya sama sekali gak marah, orang tua saya sama sekali tidak kecewa dengan kejadian itu. Justru orang tua saya bilang ke saya bahwa kalau saya diizinkan Tuhan mengalami kejadian seperti kemarin, itu artinya saya sedang dididik. Itu artinya Tuhan sedang memprepare saya untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saya percaya dan mengimani itu sampai detik ini. Setelah semua berjalan, saya kembali ke Bali, saya bekerja kembali seperti biasa, saya belajar untuk mengasihi dan mengampuni kembali. Saya dengar kabar bahwa dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus COVID-19 yaitu Corona. Awalnya saya dengar kabar itu cuma sekedar berita. Saya nggak tahu apa hubungannya dengan kejadian ketidakberangkatan saya. Sampai satu waktu saya lihat berita dunia khususnya menyorot tentang India, dan itu membukakan hati dan pikiran saya. Dari situ saya lihat bahwa
Itu alasan Tuhan kenapa saya tidak jadi berangkat. Tuhan menyelamatkan saya merasa Tuhan sangat baik, dan saya merasa Bapak itu adalah Bapak yang sangat mengasihi anak-anaknya, terlebih saya. Dan kalau kemarin kejadian itu membuat saya sakit hati luar biasa marah, sekarang berbalik. Saya justru bersyukur saya mengalami hal tersebut karena dia menyelamatkan saya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saat ini saya ada di negara itu dengan kondisi yang seperti ini, apakah saya masih bisa survive? Apakah saya masih bisa bertahan hidup di negara orang? Saya cuma bersyukur di hadapan Tuhan kalau saya diizinkan kemarin mengalami kejadian itu sekalipun tidak enak. Dan saya harap dari video ini teman-teman kalau sedang mengalami hal titik terburuk di dalam kehidupan teman-teman seperti yang saya alami atau mungkin lebih parah dari yang saya alami, percayalah bahwa saat ini Tuhan sedang ingin teman-teman belajar. Percayalah bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar di dalam kehidupan teman-teman. Mungkin saat ini kalian gak bisa lihat apa itu, tapi belajar untuk taat dan setia, belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan ada waktunya ketika Tuhan jawab semua seruan doa kalian, dan kalian bisa lihat bahwa prosesnya yang begitu panjang itu membuahkan hasil yang luar biasa. Dan saya harap dari video ini teman-teman boleh diberkati, dan izinkan saya untuk berbagi janji Tuhan di dalam kehidupan saya dari kejadian kemarin, bahwa Dia berkata ke saya bahwa Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Dan saya harap janji yang saya pegang ini juga boleh memberkati teman-teman semua yang mendengar video ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau Allah sanggup berkarya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup Ute, Allah yang sama yang kuasanya tak terbatas, Dia bersedia campur tangan dalam segala perkara yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Hanya satu yang perlu kita lakukan kalau kita ingin mengalami kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya, yaitu hiduplah semakin mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari menggunakan bahan ibadah harian untuk membangun relasi kasih dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Khalik langit dan bumi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik untuk selama-lamanya. Di dalam kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu yang tak terbatas, Engkau tidak tinggal diam, namun Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Kebaikan-Mu itu untuk selama-lamanya dan turun-temurun, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya kebaikan-Mu limpah atas mereka. Bagi mereka yang menderita sakit, Engkau mengulurkan tangan untuk menganugerahkan pemulihan dan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau berkuasa untuk menyediakan jalan keluar. Bagi mereka yang lemah tak berdaya, mereka tidak perlu berputus asa karena Engkau mempedulikan dan menopang hidup mereka. Bagi mereka yang tersesat, di dalam kasih-Mu yang tak terbatas, Engkau menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Bagi mereka yang harus bekerja setiap hari, berkatilah dengan keberhasilan segala perjuangan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Bagi mereka yang harus melanjutkan atau melakukan studi di rumah, anugerahilah kelancaran di dalam mereka menjalani studi mereka walaupun di rumah. Karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik, dan tidak ada pribadi yang sebaik Engkau, ya Tuhan. Hamba berdoa, memohon peliharalah umat-Mu di dalam kasih setia-Mu yang tak berkesudahan itu. Karena kesulitan hidup yang sedang kami alami tidak akan dapat menghambat bahkan menyulitkan Engkau untuk menganugerahkan kebaikan-Mu bagi umat-Mu, ya Tuhan. Sehingga di dalam masa sukar ataupun ketika masa sukar ini sudah berlalu, umat-Mu senantiasa hidup mengasihi Engkau.
Sekarang hamba dan bersama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Anugerahkanlah kebaikan-Mu dalam setiap perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kami di dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Lindungilah para tenaga medis di dalam merawat pasien, dan anugerahilah pemulihan dan kesembuhan bagi para pasien yang terpapar ya Tuhan. Tolonglah para aparat keamanan di dalam menertibkan masyarakat. Anugerahilah Tuhan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa ini di dalam membuat keputusan-keputusan yang bijak, dan mampukanlah umat-Mu untuk menjadi terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran. Kami percaya ya Tuhan, dalam setiap perjuangan hari demi hari yang dilakukan oleh bangsa kami, Engkau bersedia menganugerahkan kebaikan-Mu sehingga perjuangan bangsa kami ini suatu hari kelak akan membawa kemenangan bagi seluruh bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Baik, kami berdoa. Amin.